Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen ruang lingkup kerja yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Widan Apriansyah dengan NIM akhiran 033. Saya Lutfi Septian Mustaqim dengan NIM 002. Dan saya Rahmat Nur Siddiq dengan NIM akhir 038. Di sini ada definisi dari manajemen ruang lingkup proyek, yaitu mencakup proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek. Ini memastikan bahwa tim proyek dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang produk apa yang akan dihasilkan proyek dan proses apa yang akan digunakan tim proyek untuk memproduksinya. Lalu di sini ada 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama itu manajemen ruang lingkup perencanaan yang melibatkan penentuan bagaimana ruang lingkup dan persyaratan proyek akan dikelola. Yang kedua, mengumpulkan persyaratan melibatkan pendefinisian dan pendokumentasian fitur dan fungsi produk serta proses yang digunakan untuk membuatnya. Lalu yang ketiga, menentukan ruang lingkup melibatkan peninjauan rencana manajemen ruang lingkup. Yang keempat, membuat WBS melibatkan pengelompokan kiriman proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang kelima, ruang lingkup validasi melibatkan formalisasi penerimaan kiriman proyek. Yang keenam, mengontrol ruang lingkup melibatkan pengendalian perubahan ruang lingkup proyek sepanjang umur proyek. Selanjutnya ada manajemen lingkup perencanaan. Langkah pertama dalam manajemen ruang lingkup proyek adalah merencanakan bagaimana ruang lingkup akan dikelola sepanjang umur proyek. Setelah meninjau rencana manajemen proyek, piagam proyek, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi, tim proyek menggunakan penilaian ahli, analisis data, dan rapat untuk mengembangkan dua keluaran penting yaitu rencana manajemen ruang lingkup dan rencana manajemen persyaratan. Dan ini secara umum rencana manajemen ruang lingkup mencakup informasi sebagai berikut. Satu, bagaimana menyiapkan pernyataan lingkup proyek yang terperinci. Yang kedua, membuat WBS. Yang ketiga, mempertahankan dan menyetujui WBS. Yang keempat, mendapatkan penerimaan formal dari hasil proyek yang telah selesai. Dan yang kelima, mengontrol permintaan untuk mengubah ruang lingkup proyek. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada identifikasi proyek potensial. Yang pertama adalah biasanya organisasi memakai proses perencanaan dalam memilih suatu proyek. Memban rencana strategis berdasarkan rencana organisasi terkait secara keseluruhan. Analisis area bisnis atau proyek. Yang kelima, mendefinisikan proyek yang berpotensi. Dan yang terakhir, memilih proyek dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, metode pemilihan proyek. Yang pertama, berfokus pada kebutuhan utama organisasi. Yang kedua, mengkategorisasikan proyek. Yang ketiga, analisis finansial. Yang keempat, Wheaton scrolling model. Dan yang terakhir, implementasi balance scorecard. Berfokus pada kebutuhan utama organisasi, metode pemilihan proyek berfokus pada memenuhi kebutuhan utama organisasi dengan mempertimbangkan secara seksama manfaat yang akan dihasilkan serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan strategis. Mengkategorisasikan proyek. Setelah mempertimbangkan kebutuhan utama organisasi proyek, proyek tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan urgensi, kompleksitas, dan dampak potensial terhadap pencapaian tujuan strategis, memungkinkan organisasi untuk mengatur prioritas dan alokasi sumber daya dengan lebih efisien.
Analisis finansial. Analisis ini mencakup estimasi biaya awal, proyeksi pendapatan atau penghematan yang mungkin dihasilkan, serta perhitungan ROI, Return on Investment, dan NPV, Net Present Value, untuk menilai secara komprehensif potensi keuntungan dan risiko finansial dari setiap proyek. Weighted Score Model. Metode penelitian berbobot atau weighted scoring model adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek dengan memberikan bobot pada kriteria-kriteria tertentu yang dianggap penting oleh organisasi. Implementasi Balance Scorecard. Implementasi Balance Scorecard melibatkan penggunaan kerangka kerja yang mencakup 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu menciptakan struktur peluang kerja. Langkah selanjutnya dalam manajemen ruang lingkup proyek adalah membuat struktur perincian kerja. Work Breakdown Structure atau WBS adalah pengelompokan pekerjaan yang berorientasi pada penyampaian yang terlibat dalam proyek yang menentukan cakupan totalnya. Karena sebagian besar proyek melibatkan banyak orang dan banyak penyampaian yang berbeda. Penting untuk mengatur dan membagi pekerjaan menjadi bagian logis berdasarkan bagaimana pekerjaan akan dilakukan. WBS adalah dokumen dasar dalam manajemen proyek karena memberikan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Pendekatan untuk mengembangkan struktur perincian kerja, yaitu dapat menggunakan beberapa pendekatan untuk mengembangkan WBS. Yang pertama, menggunakan pedoman. Pendekatan ini melibatkan penggunaan pedoman atau standar industri yang telah ada sebagai dasar untuk mengembangkan WBS. Misalnya PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, menyediakan pedoman yang umum digunakan dalam manajemen proyek. Keuntungannya yaitu memastikan kepatuhan dengan praktik terbaik industri dan meningkatkan konsistensi antar proyek. Yang kedua yaitu pendekatan analogi. Dalam pendekatan ini, proyek baru dibandingkan dengan proyek serupa yang telah berhasil. Struktur WBS proyek sebelumnya dapat diadaptasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan proyek saat ini. Keuntungan yang didapatkan yaitu memanfaatkan pengalaman dan pembelajaran dari proyek sebelumnya untuk meningkatkan keefektifan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan top down and bottom up. Pendekatan ini dimulai dari tingkat tertinggi atau fase proyek dan secara bertahap diuraikan menjadi tingkat yang lebih rendah. Ini sering dimulai dengan identifikasi deliverable utama dan kemudian dipecah menjadi sub deliverable yang lebih kecil. Keuntungan dari pendekatan ini yaitu memberikan pandangan umum yang komprehensif tentang proyek dan memastikan keterkaitan antara tingkat yang berbeda. Yang terakhir yaitu pendekatan pemetaan pikiran. Pendekatan ini menggunakan teknik pemetaan pikiran atau mind mapping untuk mengidentifikasikan dan mengorganisir pekerjaan proyek. Pemetaan pemikiran memungkinkan visualisasi hubungan antara elemen-elemen proyek. Keuntungannya yaitu mendorong kreativitas, memfasilitasi kolaborasi, dan memberikan representasi visual yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pengendalian. Kontrol ruang lingkup melibatkan pengelolaan perubahan pada ruang lingkup proyek sambil tetap mengingat tujuan proyek dan strategi bisnis. Pengguna sering tidak yakin bagaimana tampilan layar yang mereka inginkan atau fungsi apa yang mereka perlukan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Tujuan dari pengendalian ruang lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ruang lingkup, untuk memastikan bahwa perubahan diproses sesuai dengan prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari pengendalian perubahan terpadu, dan untuk mengelola perubahan ketika terjadi. Rencana manajemen proyek, dokumen proyek, dan
Data kinerja kerja dan aset proses organisasi merupakan masukan utama untuk pengendalian ruang lingkup. Alat penting untuk melakukan pengendalian ruang lingkup adalah analisis data, termasuk analisis varians. Varians adalah perbedaan antara kinerja yang direncanakan dan aktual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.